Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Profesor Paiman Raharjo. Bapak ini kebetulan kan Bapak kan sedulur Jokowi ini. Apakah memang sebenarnya ini sebenarnya ya maaf kata Pak. Apakah memang ini sebenarnya jatah dari para supporter Jokowi ketika itu sehingga makanya Bapak dijadikan wamen atau memang Pak Jokowi sendiri memang punya tugas sendiri buat Pak Paiman sehingga ditugaskan menjadi Wamendes PDTT sebenarnya. Waktu itu seperti apa Pak? Ya, saya kira Pak Jokowi ini orang hebat, orang pintar, orang profesional. Jadi menempatkan relawannya bukan karena udang budi ataupun karena jatah-jatah ya. Tetapi Pak Jokowi melihat secara profesional. Nah, saya memang sebagai ketua relawan sedulur Jokowi, salah satu pendukung Pak Jokowi sejak gubernur. Nah, saya pun tidak pernah juga minta ke Pak Jokowi. Nah, tetapi kami tetap loyal karena memang kami relawan itu adalah menginginkan adanya sebuah perubahan. Perubahan apa? Perubahan perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan terbukti program-program Pak Jokowi betul-betul mengarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang saya bangga. Nah, kalau sekarang saya dijadikan wakil menteri, ini memang sesuatu tugas negara yang memang harus saya lakukan. Bukan karena ada kaitannya saya relawan, kan banyak juga relawan. Toh kenapa baru sekarang tidak dari dulu-dulu, ya kan? Karena memang mungkin bahwa Pak Jokowi melihat kompetensi saya, karena saya kan di luar juga jadi rektor, ya kan? Artinya bahwa saya ini memiliki sebuah kualitas di dalam tata kelola sebuah organisasi. Nah, memang saya diberikan tugas khusus, artinya bagaimana agar program-program desa ini bisa efektif. Nah, salah satunya adalah pesannya bagaimana tata kelola dana desa itu bisa tepat sasaran. Nah, oleh karena itu, saya juga sudah izin sama Pak Menteri, kalau saya kegiatan-kegiatan ke desa-desa, bukan berarti saya melangkahi tugasnya Pak Menteri, tetapi saya justru membantu Pak Menteri, karena saya adalah wakil itu artinya orang kasarannya bilang ban serep. Nah, oleh karena itu saya harus bisa menutupi lubang-lubang yang belum dilakukan oleh Pak Menteri. Nah, oleh karena itu karena kesibukan Pak Menteri juga banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk bagaimana mewujudkan SDGs desa, maka saya sebagai pembantunya atau sebagai wakilnya, saya harus bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan di desa yang belum tersentuh itu di mana. Maka saya yang mendatangi, saya yang melaksanakan tugas-tugas itu, sehingga nanti akan terjadi kolaborasi antara Pak Menteri dengan wakilnya. Pak Menterinya sesuatu yang lebih khusus, Pak Wakilnya adalah sesuatu yang masih belum tersentuh. Sehingga nanti tugas-tugas dari Kementerian Desa yang memiliki visi tadi adalah mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkeberhasilan dengan berasaskan gotong royong, itu bisa. Karena salah satu program dari SDGs desa, kita kan punya 18 juta, salah satunya adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, ya, desa sehat dan sejahtera. Nah, inilah yang kita lakukan untuk memonitoring, mengevaluasi program-program desa, sejauh mana bisa mengarah ke tercapainya SDGs desa, 18 poin tadi. Saya kira itu. Sampai saat ini dengan SDGs desa itu sudah berapa poin Pak yang memang tercapai atau memang sebenarnya ada timeline-nya Pak terkait dengan SDGs ini? Ya tentunya ada desa yang disebut desa mandiri, desa maju, ya itu sudah ada beberapa, ya kan. Nah, kita ini kan sebenarnya kan secara internasional kan kita ada anggota 193 negara. Itu sebenarnya 17 poin. Tapi Indonesia menambahkan 18 yaitu tentang kelembagaan. Nah, jadi memang kalau kita lihat SDGs yang ke-18 ini memang penting bahwa kelembagaan ini merupakan salah satu bagaimana tata kelola di dalam pembangunan desa ini bisa kalau ada kelembagaannya yang memang menjalankan secara profesional. Baik. Jadi tidak hanya mengelola di pusat saja ya, tapi di desa pun sudah harus diberikan informasi atau ajaran terkait dengan bagaimana mengelola dana desa dengan baik. Ya, Pak. Pak ini sebagai tokoh penggerak kewirausahaan pemuda nasional. Ya. Itu apa sih Pak?
Ya, saya ini merupakan salah satu pelaku usaha. Jadi saya di samping dosen, saya juga punya usaha. Jadi saya dulu kalau saya ceritakan usahanya banyak sekali. Pernah nasi kucing Witang Jahe, kemudian juga warung Padang, rumah makan Padang, kemudian juga pertanian duren, ya kan, kemudian padi dan sebagainya, juga kos-kosan ataupun semacam kayak kontraktor gitu ya, sama kos-kosan. Itu masih? Masih sampai sekarang. Nah, kemudian saya juga dulu membuat sebuah program yang terkenal namanya keripik kulit pisang. Nah, itu keripik kulit pisang yang dulu kulit pisang yang nggak berguna, saya bikin dulu namanya keripik kulit pisang Pak Raharjo. Nah, mungkin masih sekarang masih ada kalau kita lihat di YouTube ya. Terus kemudian juga saya membangun saat saya jadi ketua LMK ke ibu-ibu, saya bikin namanya Sarlon. Sayuran dalam pralon. Nah, jadi pralon saya belah, kasih tanah, setiap rumah punya gantung pralon, ada sayuran sawi, ada cabai dan sebagainya. Kemudian saya juga lele ya, bikin budidaya lele dan sebagainya. Sehingga saya tahun 2022 yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, yaitu tokoh penggerak kewirausahaan pemuda nasional. Nah, tentunya bahwa semua orang sebenarnya memiliki peluang untuk bisa sukses. Nah, kalau saya bisa memberikan sebuah kiat-kiat kepada pemuda adalah yang pertama adalah memiliki mimpi. Nah, kita kalau mimpi itu kan tujuan ya. Kalau saya dulu ditanya, Pak Paiman mau jadi apa? Jadi presiden. Nah, saya diledeki, oh ketinggian orang miskin jadi presiden ya, namanya cita-cita kan. Nah, kemudian apa? Setelah berani mimpi, yaitu berani memulai usaha. Nah, Itu memang yang susah itu Pak. ya, tetapi kan kalau kita punya sebuah kemauan, ya kan, kita harus berani mengeksekusi. Kalau hanya angan, oh saya pingin ini. Tetapi kalau tidak punya greget, keberanian memulai, ya saya kira ya ini saya kira ya nggak akan mimpi itu tercapai dong. Orang nggak mau memulai. Biasanya kan takut gagal, misalnya banyak perhitungannya seperti itu. Nah, di samping itu maka perlu yang ketiga adalah kerja keras, kerja cerdas dan juga punya tujuan yang jelas. Jangan banyak tujuan ya, namanya cita-cita kalau banyak tujuan nanti malah nggak fokus kan. Maka harus fokus. Kemudian juga percaya diri. Nah, kemudian juga pantang menyerah. Nah, pantang menyerah inilah salah satu kiat orang untuk bisa sukses. Kalau dikit-dikit putus asa gitu ya. Saya kira ya sulit untuk berhasil. Maka salah satunya dulu saat saya jadi tukang sapu, saya pantang menyerah. Saya pingin bisa sukses. Itu beneran Pak, tukang sapu tuh? Ya, saya tukang sapu dari tahun 85. Nah, kemudian naik jadi satpam, terus kuliah, kemudian jadi dosen, kemudian jadi wirausaha dan sebagainya. Bahkan saya pernah mendapatkan penghargaan dari gubernur juga tentang giat di dalam wirausaha itu. Dulu saya budidaya tentang lidah buaya. Jadi lidah buaya itu ibu-ibu PKK itu saya ajarkan untuk setiap rumah punya pot yang ditanami lidah buaya. Bisa dijadikan sop buah, bisa dijadikan jelly dan sebagainya. Kemudian kiat yang lain adalah berani mengambil risiko. Nah itu tadi yang susah tuh. Nah, kita harus berani. Kalau saya, kenapa saya cepat punya uang? Jadi saya ada tanah yang nggak punya sertifikat. Saya tanya sama kepala daerah, ini kira-kira berapa lama digusur? Oh masih 30 tahun Pak, saya beli. Nah, dalam 10 tahun udah balik, ya kan? Nah, jadi kita berani risiko yang begitu-begitu, saya berani. Terus kemudian sawah, ya kan? Sawah itu ditanami nggak ini? Kemudian saya keringkan, saya bikin petak-petak, ya kan? Dijual, ya kan? Nah itu, jadi itu untungnya yang paling besar itu ya jual beli tanah. Kemudian selain itu juga harus yaitu inovatif dan kreatif. Nah kita harus inovatif dan kreatif. Kemudian kita juga harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kalau peluang yang ada itu kita diamkan, kayak saya begitu, oh ini kira-kira dulu ya, waktu saya dulu salah satu menteri ngajar ke saya, Mas Paiman punya uang berapa? Ini nanti bakal dolar naik nih. Saat dulu dolar itu cuma 2.300 tahun 1997, itu saya punya uang 100 juta itu waktu itu.
Nah, kemudian saya belikan, ternyata tiba-tiba naik jadi 16. Nah, berapa kali lipat tuh? 5 kali lipat tuh. Harus berani berspekulasi lah. Nah, ya berani memang berisiko. Iya, betul, betul. Nah, yang berikutnya adalah berdoa. Nah, kita jangan lupa, manusia berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Yang terakhir adalah gemar bersedekah. Nah, bersedekah inilah saat saya ketemu Pak Gus Dur tahun 1999, saya dikatakan, Mas Paiman, orang hidup itu yang penting 1, bersyukur, 2, ikhlas, 3, membuat orang senang, 4, bersenang-senang, 5, berdoa, 6, bersedekah. Oh, Itu. baik. Pak, terakhir Pak, ini kan Bapak kan masih lah ya, ini ring Pak Jokowi, kira-kira ada bocoran nggak sih Pak, nama calonnya Pak Ganjar ini siapa pendampingnya? Ya, kita mengharapkan, kita semua termasuk juga mungkin Pak Jokowi ya, mengharapkan perpaduan antara Prabowo Ganjar. Oke, Atau itu Ganjar masih terbuka Prabowo berarti, ya. Pak, ya. Ini memang upaya karena saya sendiri sebagai tokoh pingin negara ini tentram. Karena kalau 2 bersatu, kemudian ini jadi terwujud menjadi pemimpin meneruskan Pak Jokowi, saya yakin 2 tokoh ini mampu meneruskan program-program Pak Jokowi. Baik, gitu. baik, Jangan sampai ada program perubahan seperti DKI, ya. Perubahan yang tadinya sudah ditata dengan baik, dirubah nggak baik lagi. Misalkan kayak motor di jalan utama Tamrin yang tadinya sudah nggak boleh, sekarang boleh lagi. Nah, kami khawatir juga. Oleh karena itu kami mengharapkan ada sebuah sinergi kepemimpinan penerusnya Pak Jokowi ini yang memang bisa meneruskan pembangunan yang telah dirintis oleh Pak Jokowi ini. Jangan sampai nanti berubah, kemudian tidak meneruskan, terbengkelai. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Profesor Paiman Raharjo telah bergabung bersama kami pada malam hari Terima ini kasih. di One on One. Usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.